ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Mohon maaf Bapak Ibu ya, posisi saya berdiri seperti ini agak gimana gitu. Cuman karena biar nggak jatuh. Ini saya sudah bisa berbicara karena lagi makan soalnya nih. Atau nanti aja? Apa? Tadi kan sudah perkenalan sedikit banyaknya. Mungkin yang belum datang pas saya perkenalan tadi udah ya kayaknya ya. Diulang lagi. Saya yang akan mendampingi Bapak Ibu semuanya. Nama saya Abdul Karim Hidayatullah, asal dari Sumatera Barat, Pariaman. Tadi ada beberapa orang yang kenalan saya dari Sumatera Barat juga di Padang. Masya Allah, sekampung. Alhamdulillah. Kita semuanya bersaudara, kalaupun tidak disatukan oleh daerah, tapi disatukan oleh keimanan. Alhamdulillah. Nah, kita sudah bergerak menuju kota Madinah. Perjalanan kurang lebih 5 jam atau bisa 6 jam kalau di perjalanan berhenti di rest area atau bagaimananya. Nanti insya Allah di hotel kita akan dapat makan siang insya Allah. Jadi jangan takut. Dan makan yang sekarang mungkin makan duha kali ya. Karena sarapan paginya udah agak lewat. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Alhamdulillah dapat makan. Baik Bapak Ibu semuanya, kita ingin mengingatkan kembali sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling berwasiat, saling menasihati. Dan apa yang akan kami sampaikan itu bentuk aplikasi, bentuk praktek dari saling menasihati. Bahwasanya kita semua di sini, terkhusus Bapak Ibu yang datang jauh dari Indonesia, 10 jam perjalanan pesawat, itu adalah tujuannya untuk ibadah. Itu satu-satunya tujuan, untuk beribadah, melaksanakan ibadah umroh. Barangkali ada yang pernah melaksanakan ibadah umroh, barangkali ini pertama kali dia melaksanakan ibadah umroh, maka manfaatkan momen ini, manfaatkan waktu ini semaksimal mungkin dan jangan disia-siakan. Ingat, perjalanan kita sampai pulang nanti ke rumah masing-masing, semuanya itu adalah ibadah. Karena niatnya untuk ibadah, maka perjalanannya juga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang diwasiatkan oleh para ulama yang pertama sekali adalah bertaubat. Jadi bertaubat itu adalah ibadah yang sangat mulia. Apapun yang akan kita lakukan, terutama ibadah yang agung ini, salah satu pendapat ulama, umroh adalah wajib, walaupun ada pendapat yang lain mengatakan umroh adalah sunnah. Nah, salah satu adab sebelum kita melaksanakan umroh adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat dari dosa yang kita tahu ataupun dosa yang tidak kita tahu. Ada yang berani mengaku saya tidak berdosa? Enggak ada. Yang tidak berdosa itu hanya bayi dan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi bertobat dari semua dosa yang kita ketahui dan dosa yang tidak kita ketahui. Nah, apapun yang akan kita jumpai nanti melaksanakan ibadah umroh, selama perjalanan ini, halangan, rintangan, kesulitan itu hanya berputar di dua kemungkinan. Kalau tidak, itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kenapa masih melakukan dosa. Bahkan salah satu athar dari salah seorang tabi'in mengatakan, saya katanya, saya mendapati bekas dosa yang saya perbuat dari tunggangan saya tunggangi. Jadi karena dia berbuat dosa, dia melihat tunggangannya liar. Karena dia berbuat dosa, keluarganya melawan padanya, anaknya, istrinya gitu. Jadi bekas dosa itu pasti akan dijumpai, tapi sadar atau tidak. Akibat dari dosa yang kita lakukan tersebut pasti akan kita jumpai, sadar atau tidak. Maka
momen ini kita manfaatkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala, karena semua kenikmatan yang kita dapatkan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua kesulitan dan kepayahan yang kita dapati itu karena dosa yang kita perbuat. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita kekuatan, agar Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa selesai melaksanakan ibadah umroh. Dan ibadah umroh ataupun haji ini adalah salah satu ibadah yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelum kita. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah umroh dan haji ini bukan hanya ibadahnya orang Islam, tapi juga ibadah umat-umat sebelumnya. Jadi ibadah yang kita lakukan ini juga termasuk salat. Itu adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi manfaatkan waktu kita nanti, walaupun kita belum akan melaksanakan ibadah umroh, manfaatkan waktu ketika di Madinah nanti untuk memperbanyak salat, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masjid itu ada kajian-kajian, ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Inggris, ada juga yang berbahasa Indonesia. Mungkin sudah dapat infonya. Yang berbahasa Indonesia itu ada di pintu antara pintu 19 dan pintu 20, biasanya setelah sholat maghrib. Biasanya setelah sholat maghrib, yang mengisi adalah kandidat doktor Ustadz Ariful Bahri dari Bangkinang Riau. Beliau yang mengisi. Jadi silahkan Bapak Ibu semuanya datang ke sana setelah maghrib biasa jadwalnya. Nah, khusus untuk ibu-ibu itu tempatnya di tempat laki-laki. Jadi kalau khusus untuk ibu-ibu biasanya ada speaker yang dihidupkan di bagian perempuan. Nanti tanya aja ke petugas di perempuannya. Nah, kalau yang ingin belajar bahasa Arab, yang mengerti bahasa Arab, ada di sini yang ngerti bahasa Arab. TL kita kayaknya ngerti. Hah? Kalau ada yang sudah mengerti bahasa Arab, yang sudah paham, bisa juga saya tunjukkan di mana saja tempat-tempat belajar yang bagus. Syekh terkenal mungkin kebanyakan dari kita tahu, Syekh Abdul Razak, itu ada kajiannya setelah subuh. Biasanya setelah subuh dan setelah maghrib, tapi sekarang hanya setelah subuh saja karena perkuliahan dan sekolahan sedang ujian. Jadi beliau ringankan sedikit kajiannya di setelah subuh saja. Itu kajian hadis Riyadhus Shalihin. Sedangkan setelah maghrib itu kajian hadis Umdatul Ahkam. Tapi sekarang sedang libur yang setelah maghrib. Yang ada setelah subuh saja, khusus tempat laki-laki. Itu dekat pintu 5. Kalau dari belakang, kalau dari arah belakang itu bisa masuk dari pintu 17 lurus sampai pintu 5. Sebelum pintu 5 itu ada sebelah kanan Syekh Abdul Razak mengajar setelah subuh. Setelah subuh. Kajiannya ringan, sederhana, cuman karena yang menyampaikan adalah seorang ulama, jadi sangat menghayati dan ilmunya sangat dalam. Ahli hadis, anak dari ahli hadis. Beliau adalah anak dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau namanya Abdul Razak. Dan ada kajian-kajian yang lainnya yang mengerti bahasa Arab. Dan juga di Masjid Nabawi nanti di setiap tiang-tiang masjid itu ada tahsin bacaan Al-Quran yang mengajar biasanya mahasiswa-mahasiswa S2, S3. Ada orang India, ada orang Pakistan, ada juga orang Indonesia. Itu khusus untuk jamaah umroh. Nanti Bapak Ibu semuanya akan tahu nanti ketika lewat mondar-mandir di dalam masjid, nanti biasanya dia manggil sini gitu. Itu biasanya dia ngajak untuk belajar tahsin. Khusus jamaah umroh. Biasanya dia ajarkan Al-Fatihah terlebih dahulu. Jadi silahkan manfaatkan waktu semaksimal mungkin ketika di Masjid Nabawi. Juga mungkin sudah pernah disampaikan sebelumnya ketika manasik bagaimana keutamaan salat di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka'alfi salah, seperti 1000 kali salat. 1000 kali salat. Pahalanya 1000 kali, bukan salatnya yang 1000 kali. Ini harus diingat ya.
Jadi salat zuhur bukan salat zuhurnya 1000 kali, tapi pahala salat zuhurnya 1000 kali. Jadi jangan salat zuhur sekali, habis itu nggak salat zuhur lagi 1000 kali, bukan. Ada juga yang memahami seperti itu. Udah kan sudah 1000 kali saya salat. Bukan. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW di sana adalah pahalanya. Pahalanya dilipat gandakan sebanyak 1000 kali. Dan juga kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang datang ke masjid Nabi Muhammad SAW, yang pertama tadi niatnya hanya untuk sholat saja. Sekarang yang kedua, niatnya untuk menuntut ilmu. Apa pahalanya? Seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang datang ke masjid Nabi niat menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Tadi sudah saya contohkan, bisa mendengar kajian Ustaz Ariful Bahri di pintu 19 antara 19 dan 20. Bisa juga belajar tahsin Al-Quran, di bagian perempuan juga ada, di bagian laki-laki juga ada. Nah, itu sudah termasuk menuntut ilmu dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang pergi berjihad. Dan berjihad itu bukan main-main gitu. Dan ini ibadah yang kita lakukan sederhana, tapi pahalanya seperti orang yang berjihad. Karena apa? Karena niat. Coba, niat membedakan antara pahala seseorang dengan orang lain. Maka dari itu, perbaharuilah niat kita ketika pergi melaksanakan ibadah umroh ini. Yang pertama sekali kita ziarah ke Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbaharui niat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memperlancar, mempermudah, memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan ibadah umroh sampai selesai dan tetap menjaga ibadah tersebut sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, raja'a kama waladathu ummuh. Orang yang pergi umroh tapi niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pulang sebagaimana seperti bayi yang baru dilahirkan. Bayi yang baru dilahirkan apa ada dosanya? Enggak ada. Bahkan bayi itu dari bayi hasil zina tidak ada dosanya. Tidak ada dosanya. Bahkan bayi itu hasil dari zina tidak ada dosanya. Yang dosa adalah orang tuanya. Jadi itu ganjaran yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah umroh. Tapi lagi-lagi niatnya harus benar-benar ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ini begitu berat Bapak Ibu. Tidak ringan. Ikhlas ibadah yang sangat besar. Yang tahu kita ikhlas atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan antara nilai sedekah itu adalah ikhlas. Bukan nominalnya, tapi ikhlasnya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sahabatku, kata Rasulullah, bersedekah satu biji korma itu tidak sebanding dengan sedekah orang di zaman selain sahabatku mensedekahkan satu gunung emas. Coba bandingan nominalnya mana yang lebih besar? Satu gunung emas. Nabi ketika itu mencontohkan gunung Uhud. Nanti besok atau lusa kita akan mengunjungi gunung Uhud. Gunung Uhud itu besar, perbukitan, bukan hanya satu bukit tapi perbukitan. Nabi menyampaikan orang yang mensedekahkan emas sebesar gunung Uhud itu tak sebanding nilainya dengan sahabatku yang mensedekahkan satu butir korma. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah ikhlasnya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Ada salah seorang sahabat yang mendengar sabda Nabi Muhammad, ayat turun surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah Ta'ala melalui lisan Nabi, engkau tidak akan mendapatkan albir, kebaikan, kecuali kalian mensedekahkan apa saja yang kalian cintai. Yang paling kita cintai itu yang disedekahkan. Lalu ada salah seorang sahabat yang mendengar, benarkah begitu wahai Rasulullah? Bala, kata Rasulullah, benar.
Lalu kata orang tersebut, saya paling mencintai kebun saya, dan di dalam kebun tersebut ada rumahnya, dalam rumah itu ada keluarganya, saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, dia punya kebun, di dalam kebun itu dia tinggal, ada rumahnya, di rumah itu ada keluarganya, semuanya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia buru-buru pulang mengkabarkan kepada istrinya. Istrinya suruh berkemas cepat untuk cepat keluar. Apa kata istrinya? Rabihat tijaratukum. Kata istrinya, itu adalah perdagangan yang beruntung. Istrinya nggak marah. Istrinya tidak marah. Ini menandakan bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mendengar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mendengar suatu keutamaan, mereka langsung melaksanakan ibadah tersebut. Nah, inilah yang membedakan ikhlasnya sahabat dengan orang-orang selain sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan ini harus patut kita tiru, bukan nominalnya, tapi ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ingatkan lagi, perbaharui niat. Bentar lagi kita akan umroh. Perbaharui niat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala dosa. Kalau ada dosa kepada orang lain, minta maaf. Kalau ada hutang kepada orang lain, segera dilunasi. Atau ada hak orang yang diambil tanpa sengaja atau sengaja zalim, cepat-cepat minta maaf dan ganti hak tersebut. Mungkin sampai di sana dulu, karena Bapak Ibu semuanya udah capek kayaknya. ingin tidur. Silakan beristirahat. Perjalanan kita kurang lebih 5 jam sampai di hotel nanti. Hari ini tidak ada acara sama sekali, hanya sholat di Masjid Nabawi saja. Besok insya Allah kita pagi-pagi langsung ke Raudhah, mengunjungi Raudhah. Perempuan jam 8:30 dan laki-laki jam 11:30. Nanti dilihat di grupnya, tolong grupnya aktif. Yang belum punya paket, tolong segera diisi paketnya. Sudah semua kan? Sudah semua isi paketnya? Karena nanti semua informasi akan kita informasikan di grup. Yang keluarga, yang bawa orang tua, mohon diinfokan informasi-informasi terupdate di grup. Jadi kita masuk Raudhah, yang perempuan jam 8:30, yang laki-laki jam 11:30. Cuman kita berangkat ke Raudhahnya bukan jam segitu. Biasanya sejam atau 1,5 jam dari hotel kita sudah bergerak antri untuk masuk Raudhah. Jadi siapkan fisik besok pagi-pagi. Jadi hari ini kita tidak ada kegiatan sama sekali, hanya sholat saja di Masjid Nabawi. Baik, hanya itu saja. Dan cuaca sekarang alhamdulillah mu'tadil, lumayan sejuk, tapi kalau malam subuh itu agak dingin. Jadi alhamdulillah kayaknya sudah Bapak Ibu semuanya sudah siap-siap bawa jaket, sudah terlihat. Jadi cuaca dingin tapi tetap kering ya, tetap kering. Walaupun tidak panas tetap kering. Tetap dianjurkan sering minum. Bukan banyak minum tapi sering. Sedikit-sedikit. Jadi tipsnya supaya minum tapi tidak sering ke WC, minumnya sedikit-sedikit. Bukan sekali banyak. Kalau minum sekali banyak, itu kemungkinan besar akan sering ke WC. Jadi sedikit-sedikit saja gitu. Biar tenggorokan tidak kering. 1 teguk, 2 teguk sudah. Nah, jadi jangan ditunggu haus. Karena itu akan berisiko nanti. Risiko terburuknya bisa pingsan. Risiko yang biasa yang dialami oleh kami di sini itu mimisan, keluar darah di hidung. Jadi nasihatkan keluarga-keluarga yang usianya juga sudah lanjut untuk sering minum ya. Sering minum, bukan banyak minum tapi sering, 1 teguk, 2 teguk. Dan kalau keluar dari hotel, keluar ruangan ke masjid atau kemanapun di siang hari, terutama zuhur dan asar, itu dianjurkan pakai penutup kepala, baik laki-laki maupun perempuan. Pakai penutup kepala. Jangan biasakan langsung matahari mengenai kepala. Karena rata-rata Bapak Ibu semuanya kan tidak terbiasa kan dengan cuaca yang seperti ini. Jangan tiru kami yang sudah pernah di sini gitu. Sudah lama.
Jadi setidaknya pakai penutup kepala, minimal peci bagi laki-laki untuk menghindari dehidrasi. Karena kita kurang lebih 4 hari lagi akan umroh, jangan sampai di acara puncaknya drop. Itu jangan sampai. Jadi jaga kesehatan. Nah, bagi yang tidak kuat berjalan jauh, hotel kita alhamdulillah dekat ke masjid. Salah satu hotel terdekat ke masjid. Beberapa langkah langsung masuk pagar masjid. Tapi bagi siapa yang sangat letih rasanya atau tidak kuat, jangan paksakan untuk sholat ke masjid. Utamakan kesehatan sampai kita selesai melaksanakan ibadah umroh. Sampai kita selesai melaksanakan ibadah umroh. Banyak yang menyesal kenapa? Saya nggak bisa tawaf di dekat Ka'bah karena harus tawaf di atas, harus pakai kursi roda misalkan. Padahal awalnya dia sehat, segar. Tapi karena drop, sakit, akhirnya tidak bisa sholat tawaf di bawah, harus pakai kursi roda. Jadi jaga kesehatannya dari sekarang. Baik, itu saja Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, silahkan istirahat dan tetap memperbanyak zikir, tetap memperbanyak doa, karena doa orang yang sedang dalam keadaan safar itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silahkan Bapak Ibu semuanya istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.